Selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini kita bertemu lagi untuk membahas materi tentang tata surya bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan membahas tentang planet-planet di dalam tata surya. Untuk pertama-tama kita kembali atau kita mengingat dulu tentang susunan planet-planet di dalam tata surya, dimulai dari matahari, di mana kita menggunakan mnemonik Mervebu Mariusa Une. Oke, dimulai dari matahari, maka planet-planet tersebut berurutan, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan terakhir ada Neptunus. Nah, di sini ada yang namanya lintasan asteroid atau yang disebut dengan istilah sabuk asteroid, di mana sabuk asteroid ini terletak antara Mars dan Jupiter yang akan membagi menjadi planet dalam dan planet luar. Oke, ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Jadi yang termasuk planet dalam yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Sedangkan planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, kita masuk ke planet. Hal-hal apa saja sih yang harus kita ketahui tentang planet? Yang pertama ada orbit, yaitu berupa garis edar tempat planet-planet mengelilingi matahari. Jadi supaya lebih mudah kita asumsikan, kita bayangkan kereta api. Kereta api hanya akan berjalan di rel kereta api tersebut. Nah, orbit ini dapat kita asumsikan sebagai rel kereta apinya, di mana planet-planetnya itu dianggap sebagai kereta api yang melintasi pada rel tersebut. Jadi planet-planet itu akan selalu beredar sesuai dengan orbitnya masing-masing. Berikutnya ada revolusi, yaitu peredaran planet-planet mengelilingi matahari pada orbitnya. Nah, berikutnya ada yang namanya kala revolusi atau periode revolusi, yaitu waktu yang diperlukan planet untuk bergerak mengelilingi matahari. Ada kala revolusi, ada pula yang namanya kala rotasi atau periode rotasi, yaitu waktu yang diperlukan planet untuk bergerak sendiri, artinya bergerak berputar secara sendiri. Jadi kalau kita bayangkan globe, kemudian kita putar, nah itulah yang namanya rotasi, ya. Berikutnya ada yang namanya bidang ekliptika atau sering disebut dengan bidang orbit bumi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang planet pada urutan pertama dari matahari, yaitu planet Merkurius. Berikut adalah ciri-ciri dan karakteristik dari planet Merkurius. Yang pertama yaitu berwarna abu-abu. Kemudian planet Merkurius ini adalah planet yang posisinya paling dekat dengan matahari, sehingga dapat kita bayangkan betapa panasnya apabila kita berada di planet Merkurius. Kemudian planet Merkurius juga merupakan planet terkecil di tata surya. Kemudian merupakan planet kebumian, yaitu planet yang memiliki permukaan padat dan terdiri dari batuan silikat. Permukaannya penuh dengan lembah dan kawah. Sedangkan atmosfer pada planet Merkurius ini sangat tipis, sehingga pada siang hari suhu di permukaannya bisa mencapai 430 derajat Celcius dengan temperatur rata-rata 70 derajat Celcius. Kemudian periode rotasi untuk planet Merkurius adalah 59 hari, di mana kecepatan rotasinya adalah 10.892 km per jam. Sedangkan periode revolusi dari planet Merkurius ini adalah 88 hari.
Nah, planet Merkurius ini tidak memiliki satelit serta tidak memiliki atmosfer atau atmosfernya sangat tipis sekali. Berikutnya, ciri-ciri fisik planet Merkurius ini yaitu tentang diameternya. Jadi, dia memiliki diameter rata-rata sebesar 4.880 km atau jari-jari rata-ratanya adalah 2.440 km. Sedangkan volume yaitu sekitar 6.083 kali 10 pangkat 10 km pangkat 3, dan masanya yaitu 3.302 kali 10 pangkat 23 kg dengan massa jenis rata-rata sebesar 5,43 gram per cm pangkat 3 serta memiliki kemiringan sumbu sebesar 2,11 derajat. Nah, berikut adalah tentang gambar permukaan planet Merkurius. Ya, jadi kira-kira seperti ini penampakan dari planet Merkurius. Berikutnya kita akan mengulas tentang planet Venus. Apa saja sih ciri-ciri dari planet Venus ini? Yang pertama yaitu berwarna putih kekuningan. Kemudian letaknya juga dekat dengan bumi, yaitu bisa mencapai jarak 38,2 juta kilometer. Termasuk kelompok planet kebumian atau planet dalam karena berada di dalam sabuk asteroid. Permukaan dari planet Venus ini yaitu berupa kering ya. Kemudian terdapat gurun dan terdapat beberapa batuan. Planet Venus ini juga planet terpanas di tata surya. Suhunya bisa mencapai 462 derajat Celcius serta tidak memiliki satelit. Jarak Venus dari matahari adalah 108,2 juta kilometer. Kemudian diameternya kurang lebih 12.104 km dengan volume 9,8 kali 10 pangkat 11 km pangkat 3. Jadi ukuran planet Venus ini hampir sama dengan ukuran bumi. Diameternya selisih 605 km. Jadi oleh karena itu Venus juga dijuluki sebagai planet kembaran bumi dengan periode rotasinya yaitu 243 hari dan periode revolusinya 225 hari. Kemudian Venus memiliki lapisan atmosfer tebal dengan tekanan 92 kali lebih besar dari atmosfer bumi. Hal ini yang menjadi penyebab suhu permukaan planet menjadi sangat panas. Padahal jaraknya ke matahari lebih jauh daripada planet Merkurius. Berikut adalah gambar permukaan planet Venus. Berikutnya planet yang ketiga dalam tata surya yaitu Bumi adalah tempat di mana kita tinggal saat ini. Nah, apa saja sih ciri-ciri dan karakteristiknya? Yang pertama yaitu pada tahun 546 sampai 70 sebelum Masehi muncul konsep geosentris. Ya, konsep geosentris ini yaitu suatu konsep yang memandang atau menganggap bahwa bumi merupakan pusat dari alam semesta dan semua objek langit bergerak mengelilinginya. Tetapi pada abad ke-14 barulah muncul hipotesa heliosentris, di mana teori ini menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari, sedangkan bumi dan benda-benda langit lainnya bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu berwarna biru, yaitu karena bumi terdiri dari banyak lautan, serta berwarna putih karena terdapat banyak awan di bumi ini. Jarak bumi ke matahari adalah 100
49,6 juta kilometer. Bumi merupakan satu-satunya planet yang terdapat kehidupan di dalamnya. Kemudian memiliki diameter 12.742 km dan volume sebesar 1,08 kali 10⁻12 km². Planet terbesar dalam golongan planet kebumian dan planet dalam. Jadi bumi ini merupakan planet yang terbesar dari golongan planet dalam atau planet kebumian. Sebagian besar permukaan dipenuhi oleh air dan sisanya berupa daratan yang membentuk pulau-pulau dan benua. Pada bagian kutub permukaan bumi diselimuti oleh lapisan es dan gunung-gunung es. Sedangkan suhu pada permukaan bumi minimalnya minus 89 derajat Celcius dan maksimal atau paling panasnya adalah 57 derajat Celcius dengan rata-rata sekitar 15 derajat Celcius. Bumi memiliki atmosfer yang tersusun atas nitrogen sebesar 70% serta oksigen 21% dan gas-gas lainnya. Periode rotasi yaitu 24 jam atau 1 hari dan periode revolusinya adalah 365 hari atau sering kita anggap 1 tahun. Kemudian bumi memiliki 1 buah satelit alami yaitu bulan. Oke, sekarang kita akan membahas planet keempat dalam tata surya yaitu planet Mars. Ciri-ciri dari planet Mars ini yang pertama yaitu berwarna kemerah-merahan dan mendapat julukan planet merah karena kandungan besi oksida yang terdapat di permukaan Mars sehingga menyebabkan planet ini berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan Matahari adalah 227 juta kilometer. Dan jarak terdekatnya yaitu 206 juta kilometer serta terjauhnya adalah 246 juta kilometer. Diameter dari planet Mars ini adalah 6.779 km dengan volume 1,632 kali 10⁻11 km². Planet Mars ini merupakan bagian dari planet kebumian dan planet dalam. Tentu saja hal ini karena planet Mars berada di dalam sabuk asteroid sehingga tergolong sebagai planet dalam. Pada permukaannya terdapat kawah, lembah, gurun, gunung berapi, dan bagian kutub ditutupi oleh kubah es. Suhu rata-rata pada permukaannya yaitu sekitar minus 46 derajat Celcius. Jadi sangat dingin sekali untuk kondisi di planet Mars. Lapisan atmosfer di planet ini lebih tipis daripada atmosfer bumi dan tersusun atas gas karbon dioksida, 95%, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Periode rotasi dari planet Mars adalah 24,6 jam dan periode revolusinya adalah 687 hari. Kalau kita lihat di sini berarti 1 tahun di Mars ini kira-kira hampir 2 kalinya waktu di bumi. Serta planet Mars ini memiliki 2 buah satelit yang dikenal dengan Phobos dan Deimos. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan planet Jupiter. Jadi planet Jupiter ini adalah planet luar pertama atau planet kelima dalam tata surya. Dan nama Jupiter sendiri diambil dari nama lain dari dewa Zeus yang merupakan raja dari semua dewa menurut kepercayaan bangsa Romawi. Planet Jupiter merupakan benda langit tercerah keempat setelah matahari, bulan, dan planet Venus.
Di sekitar abad ke-7 sebelum Masehi sampai ke-8 sebelum Masehi, astronom Babilonia telah mengamati planet Jupiter. Kemudian menurut sejarawan Cina, pada tahun 362 sebelum Masehi, seorang astronom Cina telah menemukan satelit Jupiter. Selanjutnya, pada abad kedua sebelum Masehi, astronom Yunani Ptolemeus mengarang buku yang menjelaskan pergerakan Jupiter. Buku tersebut berjudul Almagest. Jika dilihat dari ruang angkasa, Jupiter tampak memiliki warna yang berlapis-lapis, kombinasi warna oranye dan putih. Warna oranye berasal dari awan amonium hidrosulfida dan warna putih dari awan amonia. Serta memiliki cincin yang tipis yang terdiri dari 3 bagian yang terbuat dari debu. Jarak rata-rata planet Jupiter dan Matahari adalah 778,55 juta kilometer. Planet Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Ya, jadi planet terbesar adalah planet Jupiter. Diameternya adalah 139.822 km dan volumenya 1,43 kali 10 pangkat 15 km pangkat 3. Termasuk planet luar dan planet raksasa yang terbentuk dari gas. Planet Jupiter tidak memiliki permukaan padat seperti halnya planet gas lainnya. Suhu permukaannya berkisar antara min 108 derajat Celcius sampai min 158 derajat Celcius. Jadi sangat dingin sekali untuk suhu permukaan di planet Jupiter ini. Sedangkan atmosfer Jupiter merupakan atmosfer terbesar di tata surya dan terdiri dari beberapa lapisan yang tersusun secara horizontal. Lapisan tersebut ada yang berwarna gelap atau oranye dan berwarna cerah atau putih. Pada atmosfer terdapat bintik merah besar, yaitu sebuah badai besar yang muncul akibat perbedaan aliran lapisan yang berlawanan. Periode rotasi dari Jupiter adalah 10 jam dan periode revolusinya adalah 11,86 tahun. Menurut NASA, planet ini memiliki 67 satelit, namun baru 16 satelit saja yang sudah diberi nama, seperti Metis, Andreastea, Almatea, TB, Lo Europe, dan lain-lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang Saturnus. Saturnus ini merupakan planet pada urutan kelima pada tata surya. Dengan ciri-ciri berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es. Jarak planet Saturnus dengan Matahari adalah 1,4 miliar kilometer dengan diameter sebesar 116.464 km dan volume 8,2713 kali 10 pangkat 14 km pangkat 3. Saturnus merupakan planet luar dan planet raksasa. Tidak memiliki permukaan padat yang terdiri dari helium, hidrogen, dan es. Suhu permukaan pada planet Saturnus berkisar antara min 136 derajat Celcius hingga min 186 derajat Celcius. Atmosfer pada planet ini terdiri dari gas amonia dan metana. Dengan periode rotasi 10,7 jam dan periode revolusi 29,5 tahun. Planet Saturnus memiliki 56 satelit, tetapi hanya 21 satelit saja yang sudah diberi nama, seperti yang tampak pada layar di depan, yaitu Atlas, kemudian 1980 S27, 1980 S26, dan lain-lainnya. Ya. Berikutnya adalah planet Uranus, yaitu dengan ciri-ciri berwarna biru muda, memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal.
Jarak dari matahari yaitu 2,7 miliar kilometer dengan diameter 50.724 km dan volume 6,833 kali 10⁻³ km², termasuk planet luar dan planet raksasa. Tidak memiliki permukaan padat yang tersusun dari fluida gas dan cair. Suhu permukaan pada planet Uranus berkisar antara min 194 derajat Celcius sampai min 271 derajat Celcius. Atmosfer pada planet ini tersusun dari gas hidrogen, helium, metana, dan es dengan rotasi 17 jam dan periode revolusi 84 tahun. Planet ini memiliki 27 satelit, di mana 15 satelit diantaranya bernama Ariel, Ambriel, Titania, Oberon, dan lain-lain. Berikutnya tentang planet Neptunus atau planet terakhir pada susunan tata surya. Planet ini memiliki ciri-ciri berwarna biru, kemudian memiliki cincin tipis yang tersusun dari partikel-partikel es. Jarak Neptunus dengan matahari adalah 4,5 miliar kilometer dengan diameter 49,244 km dan volume 6,254 kali 10⁻³ km². Planet Neptunus termasuk planet luar dan planet raksasa. Permukaannya tersusun atas air, amonia, dan metana, atau dikenal sebagai samudra air amonia. Suhu pada permukaan Neptunus berkisar antara min 198 derajat Celcius sampai min 215 derajat Celcius. Dengan atmosfer pada planet ini tersusun dari gas hidrogen, helium, metana, dan es. Dengan periode rotasi 13 jam dan periode revolusinya 165 tahun. Planet ini memiliki 13 buah satelit, di mana 8 diantaranya bernama Triton, Nereid, Naiad, dan sebagainya. Nah, berikutnya Pluto. Pluto kan bukan planet. Ya, tepat sekali. Pluto bukan lagi sebagai planet. Mengapa terdapat perdebatan bahwa Pluto tidak lagi digolongkan ke dalam kelompok planet sistem tata surya? Nah, untuk menjawab hal ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang syarat sebuah benda langit dapat dikatakan sebagai planet. Yang pertama yaitu dia harus mengorbit matahari, kemudian berukuran cukup besar dan mampu mempertahankan bentuknya yang bulat, serta memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih. Artinya tidak ada benda langit lain pada orbit planet tersebut. Nah, di sini Pluto tidak memenuhi syarat ketiga. Kenapa demikian? Karena orbit dari Pluto ini memotong orbit Neptunus. Oleh sebab itulah Pluto tidak lagi dianggap sebagai planet, tetapi dianggap sebagai benda luar angkasa atau benda di alam semesta saja. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan mengenai planet, ciri dan karakteristiknya. Sampai bertemu lagi di bagian ketiga. Kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, dan gerhana matahari. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa apabila bermanfaat buat kalian, tekan tombol subscribe, like, dan share supaya lebih bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.